Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati dengan NIM 215211197 dari kelas 1F Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Di dalam lembaga keuangan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga keuangan, fungsi lembaga keuangan, peran lembaga keuangan, jenis lembaga keuangan, dan manfaat lembaga keuangan. Nah, yang pertama adalah pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Nah, menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 pada tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pengertian lain tentang lembaga keuangan juga dikemukakan oleh Abdul Qadir Muhammad. Menurutnya, lembaga keuangan atau financial institution adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau biasa juga disebut dengan financial asset. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, melancarkan pertukaran produksi baik barang maupun jasa dengan menggunakan jasa keuangan. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan. Dan yang terakhir, menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan. Selain fungsi lembaga keuangan, ada juga peran lembaga keuangan. Yang pertama, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan, atau disebut juga dengan transmission role. Yang kedua, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, atau disebut juga dengan intermediation role. Yang ketiga, lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya risiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda atau dual banking system. Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun baik secara konsep maupun implementasinya tetap berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lembaga keuangan bank terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral memiliki berbagai tanggung jawab dari mengawasi kebijakan moneter untuk melaksanakan tujuan tertentu seperti stabilitas mata uang, inflasi yang rendah, dan kesempatan kerja penuh. Bank sebagai bank pemerintah juga umumnya menerbitkan mata uang,
mengatur sistem kredit, mengawasi bank-bank komersial, mengelola cadangan devisa, dan bertindak sebagai lender of last resort, yang artinya bank sentral berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Bank sentral sendiri berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana lembaga keuangan ini bertugas menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending. Bank umum juga berfungsi sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya, bank perkreditan rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Akan tetapi, bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut juga dengan non-depository financial institution. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain yang pertama lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 2009 mengatakan bahwa lembaga pembiayaan meliputi A. Perusahaan pembiayaan, B. Perusahaan modal ventura, dan C. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang kedua yaitu lembaga asuransi. Asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tergantung dengan penerima premi asuransi untuk kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga yaitu pasar modal. Dasar hukum pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pengertian pasar modal terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang berbunyi, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya adalah manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, pengalihan aset. Dalam lembaga keuangan ini, pengalihan aset meminjamkan dana dari tabungan masyarakat kepada pihak yang lain. Selanjutnya, pihak lain tersebut nantinya akan mengelola pinjaman tersebut dalam masa waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu likuiditas, yaitu kemampuan dalam mendapatkan uang tunai secara cepat saat diperlukan, di mana masyarakat yang memiliki kebutuhan atau keperluan bisa mendapatkan uang tunai dengan secara yang mudah. Yang ketiga yaitu realokasi pendapatan. Pendapatan yang diterima atau didapatkan oleh masyarakat bisa menjadikan lembaga ini menyimpannya karena pendapatan tersebut tidak akan diganggu-gugat sehingga nantinya bisa digunakan untuk masa yang akan datang dan memenuhi berbagai kebutuhan.
Dan yang terakhir adalah transaksi. Lembaga keuangan memiliki manfaat dan peranan penting dalam menyediakan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.